Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang membicarakan topik kedua dari pertemuan 6. Jadi di pertemuan 6 ini topik pertama adalah ini ya, pengertian iptek. Kemudian topik kedua adalah peran iptek dalam kehidupan manusia. Kalau kita katakan peran iptek ya dalam kehidupan manusia, tentu jawabannya mudah. Ya, pertanyaannya apakah ya pertanyaannya iptek memberi manfaat pada kehidupan manusia? Jawabannya ya memberi manfaat. Ya, ini tanya, ini jawabnya. Jelas memberi manfaat. Gitu. Dan kehidupan sekarang ini tidak bisa kita hindari bahwa manusia itu sudah dengan iptek ya, terkait dengan iptek itu manusia sudah bahasanya itu tergantung gitu ya, bisa dikatakan begitu. Kita bisa membayangkan ya apa yang terjadi saat ini ya dibandingkan dengan zaman dulu. Katakanlah dahulu ya satu rumah tangga ya ada bapak, ada ibu itu misalnya 1, 2 dan 6 orang anak. Nah jadinya 8 zaman dulu ya, sekitar tahun katakanlah anggap saja tahun 70-an ya gitu, 50 sampai 70-an itu 70 itu sudah jarang anak banyak itu. Ini periode ini mereka sudah berumah tangga. Maka kita bayangkan mereka itu dulu masih cukup punya tanah yang luas gitu ya. Kalau di desa ini ya. Katakanlah tanah itu kemudian dipakai untuk bertani. Ya, katakanlah anggap aja tanahnya itu 5 hektar gitu ya, 5 patok gitu. Maka untuk bertani cukup ya untuk memenuhi ya kebutuhan ya pangan. Pertama kan pangan, kemudian sandang, kemudian papan. Nah, udah cukup gitu ya. Tapi era sekarang ini tidak mungkin terjadi ya. Dengan jumlah penduduk yang semakin banyak gitu ya. Khususnya jumlah penduduk ya yang meningkat. Ya, penduduk meningkatnya itu bukan lagi deret hitung. Jadi pakainya deret ukur. Gitu ya. Kalau deret hitung itu kan 1 tambah 1 tambah 1 gitu ya, sama dengan 3. Kalau ini tidak, atau 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Ini tidak seperti itu. Tapi 2 pangkat 2 ya, atau 2 kemudian kali 2 kali 2 gitu ya. Ini kali ini aja ada 4 ini aja sudah 8. Ini 8 kali 2 jadinya 16. Nah ini deret ukur. Jadi pertambahan penduduk yang cepat ya. Ini contoh aja, pertambahan penduduk yang cepat maka mengakibatkan kesediaan bahan pangan khususnya itu harus ditambah ya, ditambah ini mutlak gitu ya. Padahal kita tahu ya jumlah area sawah ya cenderung berkurang. Terus apa yang terjadi? Maka iptek ya berperan. Apa perannya? 1, yang dulu itu sawah itu adalah tada hujan ya, jadi
Kalau tak ada hujan itu kan 1 tahun hanya 1 kali tanam. Itu karena kan musim hujan hanya musim hujan saja gitu ya. Bertanam hanya pada musim hujan saja. Tapi sekarang nggak bisa. Maka dengan iptek ya. Maka dengan iptek kemudian adanya bendungan ya. Pengairan dilakukan, pengairannya diatur gitu ya. Maka sawah ya, kalau semula itu hanya 1 kali panen seperti ini, 1 kali panen, maka sekarang bisa 3 kali panen. Kenapa? Ya terjadi karena air tersedia terus gitu ya. Selain itu ya ditambah dengan adanya pupuk, sehingga tanaman padi itu bisa 100 hari gitu tanaman panen itu, sehingga bisa 1 tahun ya panennya bisa 3 kali. Dengan begitu maka bahan pangan tercukupi ya. Artinya pada saat iptek ini maju ya, mengatasi masalah ya, mudahnya saja dalam hal ini adalah masalah bahan pangan yang semula itu tada hujan gitu, yang semula itu sifatnya tada hujan, sekarang dengan adanya sistem pengairan ya, dengan adanya bendungan pengairan yang ditata, maka yang semula itu 1 kali panen sekarang bisa sampai 3 kali panen. Nah ini iptek yang jelas bisa kita rasakan dari konsep pangan gitu. Selain itu juga jelas kita mudah sekali sekarang berkomunikasi gitu ya. Zaman dulu ya belum jauh-jauh lah, berarti sekitar tahun 80-an ya, itu HP bisa dikatakan sangat jarang begitu. Jadi kirim kabar itu biasanya pakai telegram gitu ya. Terus ya kemudian apa yang terjadi ya, kalau terjadi proses transaksi bisnis ya lambat gitu. Sekarang ya tahun 2020 udah 40 tahun ya, itu kita tidak perlu lagi telegram itu udah hilang ya. Sekarang kita pakainya WA dan lain-lain. Yang di sini bisa dilakukan transaksi ya, bisa dilakukan transaksi langsung ya. Maka bisnis jadi cepat sekali ya. Artinya teknologi merubah ya bagi kehidupan manusia ini ya, memiliki manfaat gitu dalam kehidupan manusia. Dan kalau bisa dikatakan ya, manusia sekarang dengan iptek ya, manusia dengan iptek itu sudah, manusianya itu tergantung ya, bisa dikatakan manusia tergantung begitu. Saya ingat itu ya tahun 93 atau 94 itu ya, saya punya HP pertama kali ya. Itu yang punya HP masih jarang gitu ya. Dan dulu HP itu hanya bisa, untuk pertama kali yang saya miliki itu hanya bisa telepon gitu ya. Setelah telepon kemudian telepon dengan SMS kan begitu. Nah habis ini kemudian mulai bisa dengan lain-lain. Jadi muncul telepon biasa, terus kemudian telepon smartphone. Nah dengan adanya smartphone tuh udah SMS saja sudah nggak terpakai, bisa dikatakan semuanya pakainya, katakan yang sekarang WA, Telegram gitu dan lain-lain. Jadi sangat berpengaruh sekali. Bahkan dengan adanya dulu pendidikan ya, pendidikan dulu tuh kuliahnya pakai klasikal ya, sekarang kuliah bisa pakai online ya.
pakai kelas maya. Artinya apa? Iptek itu sangat bermanfaat dan mempengaruhi pola perilaku manusia. Ya. Jadi iptek jelas bermanfaat dan berpengaruh, ya, berpengaruh ke perilaku manusia. Dan ini tentunya kita mencoba untuk memahami pengaruh tersebut adalah pengaruh-pengaruh yang positif. Artinya, ya, saat ini, ya, kalau ditanyakan bagaimana kemudian iptek dalam kehidupan manusia, jadi kehidupan manusia sekarang ini bisa dikatakan, ya, sekarang ini, ya, itu terikat, ya, dengan iptek. Nah, untuk itu maka kita nggak bisa tidak, ya, harus ikut, ya, terlibat, ya, dalam pengembangan iptek ini. Pengembangan iptek kalau itu dikaitkan yang paling kuat sekarang ini adalah komunikasi, maka kemudian yang penting sebetulnya adalah bahasa komputer gitu, ya, atau bahasa program. Ini penting, ya. Yang orang bilang mungkin kalau sederhananya coding gitu, ya. Nah, semua harusnya bermain di sini untuk seluruh bidang ilmu, baik itu di bidang kesehatan, obstetri, fisioterapi, okupasi terapi, kemudian ortopedi prostetik, kedokteran, psikologi dan sebagainya, itu pemakaian program, ya, untuk bahasa komputer yang nanti bisa diterapkan pada semua aspek, baik itu HP, untuk smartphone maupun yang lain-lain, sebaiknya ada yang menguasai. Kenapa? Karena semua nanti komunikasi lewatnya bahasa komputer ini. Ya, mungkin ada yang sudah kenal Java, ya. Sekarang ada yang katakanlah Cobra gitu, ya. Ada Python gitu, ya. Dan sebagainya, ini dipelajari kalau bisa, ya. Dengan itu maka kita bisa bersaing di bidang iptek ini, khususnya untuk komunikasinya gitu, karena semuanya sekarang kan membutuhkan komunikasi, ya. Pertemuan tatap muka langsung itu relatif berkurang. Oke. Jadi kalau dikatakan bagaimana peran iptek, maka iptek memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia, dan bahkan bisa dikatakan, ya, sekarang iptek itu maksudnya tergantung pada iptek ini. Oke, itu peran iptek, ya, dalam kehidupan manusia. Terima kasih.